Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Yu. Kita akan mendiskusikan salah satu materi sintaksis, yaitu alat-alat sintaksis. Alat-alat sintaksis ini merupakan hal dasar yang harus dipahami untuk bisa menganalisis data-data sintaksis atau mungkin memahami materi sintaksis selanjutnya, yang pada dasarnya ini menjadi hal pokok dan harapannya menjadi konsep dasar yang harus dipahami. Nah, ketika kita bicara alat-alat sintaksis itu ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah urutan, yang kedua adalah intonasi, yang ketiga bentuk kata, yang keempat adalah kata sarana dan kata tugas. Kita bahas satu persatu. Pembahasan berikut merupakan pembahasan umum dan nanti bisa digali dengan contoh-contoh atau pemahaman yang lain. Yang pertama adalah urutan. Urutan di sini adalah penempatan kata. Jadi singkatnya itu. Jadi ketika bicara sintaksis yang di dalamnya kajiannya adalah berupa frasa, klausa, dan kalimat, pasti akan menempatkan kata di tempat-tempat yang berbeda di dalam konstruksi tertentu. Jadi kalau di dalam sebuah frasa ada 2 kata, katanya ada 2 kata, misal sedang mandi, itu harus sedang mandi atau mandi sedang, itu urutannya beda dan itu pasti akan berpengaruh begitu ya. Dalam klausa juga sama, dalam kalimat juga sama. Maka di sini ada catatan jika kata dalam kalimat ditempatkan pada urutan yang berbeda. Yang pertama, urutan tertentu menyebabkan terwujudnya bentuk-bentuk konstruksi tertentu pula. Jadi sangat mungkin kalau ada kata tertentu kemudian ditempatkan di tempat yang berbeda atau susunannya berbeda, akan menimbulkan konstruksi yang berbeda. Akan menimbulkan konstruksi yang berbeda. Yang kedua, memungkinkan tidak terdapat satu kalimat pun yang memiliki makna yang sama dengan kalimat lainnya. Maksudnya dengan susunan yang berbeda itu memungkinkan untuk kalimat memiliki makna yang berbeda satu kalimat dengan yang lain. Nah, yang ketiga, ini menegaskan yang kedua. Informasi yang ditemukan bisa jadi sama, tetapi makna yang dikandungnya tidak ada yang sama. Jadi ketika menempatkan kata di dalam sebuah frasa, kemudian klausa atau bahkan kalimat di sini, maka akan menimbulkan makna yang berbeda. Maka disinilah satu fungsi dari alat sintaksis, yaitu berupa urutan. Maka ketika membuat kalimat, menyusun kalimat, hal yang pertama dipegang adalah urutannya sudah tepat atau belum, sehingga kita bisa membuat frasa yang tepat, klausa yang tepat, kalimat yang tepat. Itu. Yang kedua, intonasi. Di sini adalah tekanan, nada, dan tempo. Kita materi ini sebenarnya istilahnya sudah dikaji di dalam mata kuliah fonologi ya, di suprasegmental. Tapi di sini kita coba pahami dalam konsep yang sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Di sini ada catatan mengenai intonasi. Intonasi mengarahkan makna tertentu pada sebuah kalimat atau sebuah frasa atau sebuah klausa. Nah, ini kan contohnya di sini kalimat. Kalau misal Anda mengkaji slogan-slogan, misal slogan KB pada zaman dulu, sekarang mungkin sudah tidak digunakan. Ada slogan 2 anak lebih baik, 2 anak lebih baik. Artinya memiliki 2 anak itu memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan kurang atau lebih, mungkin dimaknai seperti itu. Coba kalau kemudian penjedaannya, mohon maaf, istilahnya tekanannya berbeda atau kemudian temponya berbeda pada kata tertentu, menjadi 2 anak lebih baik. Nah, 2 anak lebih baik artinya kalau bisa memiliki anak lebih dari 2, dan itu
makna yang berbeda. Kemudian yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai tanda penjeda pada kalimat, pada penjedaan itu maksudnya. Jadi dalam kalimat itu misal ada intonasi tertentu dihentikan ya istilahnya, maka ditandai dengan tanda miring ini, garis miring itu terutama dalam kajian-kajian fonologi. Kemudian yang ketiga, penjedaan yang salah akan memiliki makna yang berbeda. Tadi contohnya yang awal, jadi saya rasa banyak contoh yang lain yang mungkin bisa nanti didiskusikan. Yang ketiga, bentuk kata. Bentuk kata di sini saya contohkan dua hal besar saja. Nanti ke bawahnya bisa dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah kata dasar dan kata turunan. Kata dasar dan kata turunan. Kata turunan itu bisa kata perimbuhan, kata ulang, dan lain sebagainya. Nah, kata dasar ini contohnya adalah muat. Kata turunannya memuat, dimuat. Di sini penjelasannya yang berwarna merah itu bahwa makna kalimat akan berubah jika diganti kata dasar dengan kata turunan, atau kata turunan diganti dengan kata turunan lainnya, bahkan menjadi tidak bermakna atau tidak berterima. Di contoh bentuk kata itu ada muat dan memuat. Kalau kita contohkan dalam kalimat menggunakan kata memuat misalnya gitu. Dalam berita tersebut memuat informasi-informasi penting terkait dengan virus corona, misal begitu. Ketika kita ganti, maka akan sangat berbeda dengan dimuat misal. Dalam berita tersebut dimuat. Nah, ini masih agak cocok. Dalam berita tersebut muat. Nah, ini sudah berbeda. Sudah hal yang berbeda dari apa yang ingin disampaikan dalam kalimat tersebut. Maka tadi makna kalimat akan berubah jika mengganti kata dasar dengan kata turunan, atau kata turunan diganti dengan kata turunan lainnya, bahkan menjadi tidak bermakna atau tidak berterima. Nah, contoh lain di sini, tidur, makan, jatuh, ambil. Tidur kan bisa jadi tertidur, tidur-tiduran, menidurkan, ya. Makan ada makanan, makan-makan, jatuh, terjatuh, ambil, diambil, diambili, dan seterusnya. Kalau kita gambarkan dalam kalimat, misal orang itu jatuh dari sepeda motor, orang itu terjatuh dari sepeda motor, masih logis. Tapi orang itu dijatuhi dari sepeda motor, dijatuhi dari sepeda motor tidak bisa, tapi dijatuhi sepeda motor mungkin bisa. Sehingga penggunaan bentuk kata sangat berpengaruh ketika Anda menyusun frasa, klausa, dan kalimat. Maka inilah alat sintaksis yang ketiga. Yang keempat adalah kata sarana dan kata tugas. Setelah tadi kita memahami ada 3 bagian, ya, ada urutan, kemudian intonasi, dan kata dasar dan kata tugas sebagai hal pokok, ternyata itu belum lengkap, karena ternyata ada kata yang menyatakan hubungan gramatikal. Jadi menyatakan hubungan gramatikal yang tidak dapat dibubui afik dan tidak bermakna leksikal. Nah, artinya ketika ia berdiri sendiri tidak memiliki makna, tapi ketika masuk di dalam frasa, klausa, atau kalimat akan memiliki makna. Antara lain ada preposisi, konjungsi, artikula, dan pronomina, dan seterusnya, ya. Nah, ciri-cirinya: 1. Jumlahnya terbatas. Kemudian 2. Keanggotaannya relatif tertutup. 3. Biasanya tidak mengalami proses morfologis, jadi tidak ada perubahan. Yang keempat, biasanya tidak memiliki makna leksikal tetapi memiliki makna gramatikal. Anda membuat kalimat dan tidak menggunakan kata sarana atau kata tugas ini, tidak ada di, atau tidak ada yang, tidak ada dalam. Misal, saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke Jakarta. Ke-nya dihilangkan, saya pergi Jakarta. Ada yang salah, ada yang kurang, karena
Ternyata disinilah fungsi kata sarana atau kata tugas, menghubungkan kata-kata dasar tadi, kata-kata turunan tadi untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk menjadi satu kesatuan utuh, menjadi kalimat yang baik, lengkap, dan nantinya memiliki hubungan gramatikal, memiliki makna gramatikal. Maka disinilah posisinya bahwa kata sarana kata tugas itu tidak memiliki makna leksikal, tetapi memiliki makna gramatikal. Itu gambaran umum mengenai alat-alat sintaksis, dan harapannya bisa menjadi pemahaman untuk konsep-konsep berikutnya. Terima kasih.